kan lagi lewat tuh di sosial media gue kalau video si Fuji lagi sama temen-temennya. Nah, jadi Rere Jelita di Kampung Ranjau ini kan lagi ngebully karena di perkumpulan itu banyak seperti rokok dan minuman-minuman alkohol. Sambil santai-santai, kita jalan dulu sama papanya Raja Bangsawan ya. Nah, jadi netizen kan lagi menghujat gara-gara loh, ini kan si Fuji ini masih belum dia umur dia berapa sih guys? Udah ada 20 tahun nggak sih? Masih 15 tahun ya, masih SMA. Nggak tahu, gua nggak ngecek. Nah, tapi kan dia itu memang pergaulannya adalah temen-temennya itu adalah anak-anak dugem gitu. Ada yang katanya DJ, nggak tahu buat siapa yang duduk di situ rame-rame itu, gua nggak tahu lah, nggak penting juga buat hidup gue. Dan gua kan memang kalau cuman konoa nggak searching gitu, kecuali kalau lewat banget di timeline gue baru ini siapa nih buat gue julitin gitu. Nah, sebenarnya kalian itu Rere Jelita tidak perlu shock, tidak perlu terkejut, tidak perlu lebay melihat Fuji di lingkungan seperti itu, karena ini kan dunia entertainment. Yang berpikir bahwa dunia entertainment itu adalah alim, baik-baik, sehat, kalem, itu kan Rere Jelita yang di kampung-kampung. Beda kalau kami yang memang hidup di sesama dunia entertain, yang hidupnya di kota metropolitan Jakarta, yang sudah melihat hal-hal seperti itu di depan mata. Jadi asumsi pribadi orang-orang yang tinggal di metropolitan pasti sudah berasumsi bahwa di dunia entertainment dan di dunia anak Jakarta ya lebih mendekati ke arah anak-anak pergaulan bebas daripada yang tidak. Jangan kalian samakan dengan kehidupan kalian di kampung. Makanya kalau ada orang Rere Jelita bilang dia nggak mungkin minum si ini, karena lu tinggalnya di kampung, udah pasti itu di kampung. Kalau lu anak Jakarta pasti tidak akan tabu dengan itu. Makanya dari komen-komenmu aja itu Raja Bangsawan udah tahu, oh ini anak kampung, oh ini di bawah gaji UMR, oh ini Rere Jelita, oh ini orang kaya, ini orang berpendidikan. Cuman kalau karena Raja Bangsawan ini berani membongkar fakta dunia metropolitan apalagi dunia entertain, orang-orang yang setuju dan memang melihat fakta itu depan mata, mereka tuh nggak akan komen. Kenapa? Karena mereka males nanti dihujat sama Rere Jelita. Di komen Rere Jelita, biasanya kan orang-orang menengah ke atas, orang-orang kaya, orang-orang pekerja kantoran yang bonafit kan malas berdebat sama Rere Jelita kayak kalian kan. Nah, jadi mereka kalau kalian mau lihat siapa yang mendukung pertanyaan statement Raja Bangsawan atau menyaksikan depan mata, lihat aja yang nge-like. Masuk bio, lihat yang nge-like itu berapa juta. Nah, jadi begini, ini kita langsung ke dunia entertain. Dunia entertain di Konoha itu ranahnya cuma segini. Paham ya? Dunia entertain, jadi si Fuji ini plus minus. Nah, dulu kan si Nikita Mirjani pernah bongkar juga kan, kalau si Fuji dugem, apalagi temen dia anak-anak dugem. Sebenarnya dia nggak bisa disalahkan juga. Kenapa? Karena dia hidup di dunia entertain, itu satu. Terus circle dia begitu, itu dua. Ketiga, karena dia anak metropolitan. Rata-rata anak metropolitan itu begitu di Jakarta. Cuman ada yang ditunjukkan, ada yang munafik. Ada yang di TV pakai jilbab, aslinya mabok. Ada yang di TV pakai syar'i agama, padahal aslinya dia pakai narkocoy. Ada juga dia pakai gamis gitu, suami istri itu dia udah nggak syuting lagi. Dia ikut aliran-aliran sesat gitu. Itu dia duitnya dari dana judol. Menutupinya dia buka-buka bisnis roti apa segala macam, padahal dananya dari judul juga. Nah, ada. Tapi kalau Fuji itu kan mungkin dia tidak munafik, tidak tipe orang yang dia harus membawa agama untuk menutupi hidup dia sehari-hari. Gue juga anak dugem. Sebulan sekali gue pasti ke Holy Wing. Cuman gue memang tidak merokok, gue tidak nge-vape, gue tidak ngekocoy. Nah, tapi gue kalau misalnya diskot itu suka aja sama temen-temen gue ngobrol gitu. Cuman kalau asap rokoknya udah banyak, gue keluar pulang gue. Nah, kan bawa mobil masing-masing tuh. Nah, jadi tidak bisa juga si Fuji ini disalahkan. Dia kan begitu nggak ngerugin orang. Cuman kan Rere Jelita di kampung, rata-rata kan fans penyuka Fuji kan orang kampung, mak-mak, cuman dapat gaji 3 juta dari suami. Rere Jelita bocil-bocil masa depannya belum jelas, nenek-nenek ya kan. Kalau orang-orang kaya beneran, orang-orang kerja di kantor sibuk, ya kelasnya mereka nggak nonton artis Konoha, guys. Mereka itu artis luar pasti tontonannya berkelas begitu. Nah, tapi kan
si nenek-nenek, si mama, si bapak-bapak alay atau cang cincong di kos-kosan sama bocil-bocil belum masa depan belum jelas ini, mereka itu berpikir saking suka sama orang dikiranya oh ini alim, ini. Padahal itulah yang membuat kalian kecewa. Puji bilang kalau misalnya dia itu tuh lebih menjadi dirinya sendiri semenjak dia gabung ke circle-nya Erika sama Rahel V-nya gitu kan. Dan ibarat katanya kayak dia tuh lebih bahagia gitu kalau misalnya dia tuh masuk ke circle-nya mereka bertiga. Puji, Erika, Rahel V-nya. Ya gimana kalau misalnya dia itu mendapatkan sisi positif yang diberikan oleh kedua orang ini nih, Rahel V-nya sama Erika ke Fuji. Jadi makanya dia nyaman dan dia bisa berkembang gitu. Bukan berkembang kayak anak kecil ya, maksudnya kayak mengembangkan jadi dirinya dia gitu loh. Dan kebahagiaan dia tuh lebih mantep di circle-nya yang bertiga ini. Semoga kalian sehat selalu dan selalu dikelilingi orang baik. Fuji, kamu semangat terus ya. Haters itu kita tendang karena ya biar karena hidup itu nggak perlu untuk memikirkan haters, iya nggak sih? Iyalah ya, setuju lah ya. Jadi kalau misalkan Fuji sama Arab dijodohin, itu namanya Furob, Fuji Arab. Iya, itulah. Tapi menurut kalian gimana nih? Setuju yang ono apa yang eneh? Sekarang orang nonton TV berapa banyak? Rating TV udah lebih rendah dibandingkan ratingnya Fuji di TikTok. Gitu. Salah. Itu betul. Itu betul. Loh iya. Jadi Fuji kibas rambut aja. Rame itu TikTok. Itu bisa 20-30 juta yang nonton. Tuh guys ya, info dari Purap ya untuk hari ini. Info yang ada selanjutnya lagi guys ya, infonya terkait Purap ya, Fuji dan Arab ya. Nah ini ada beberapa info yang mungkin kalian harus tahu gitu guys ya. Infonya seperti apa, yuk langsung kita simak. Tapi sebelumnya jangan lupa nih bantu subscribe Cookie Craft nih supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan updatean tentunya yang lagi viral guys. Kira-kira infonya seperti apa? Yuk langsung kita simak bareng-bareng. Dan aku juga ada akun kedua itu untuk Kevin Reaction. Di sana juga aku ada video-video terbaru juga guys ya terkait yang lagi viral. Nah ini kita lihat infonya, kita tonton bareng-bareng guys ya dari Furat, Fuji dan Arab ya. Ini ada Denny Sumargo ya, kita lihat. Sehingga Pak Haji Denny Darko. mungkin setiap hari dalam sholatnya Pak Haji berdoa agar ya Arab ini dirubah, atau kalau enggak ya dijauhkan dan mendekat kepada yang lebih jodoh. Kalau seperti itu. Terakhir dari saya Mas, after Arab nanti apakah akan terus berulang loh, akan ada lagi? Oh terus, ini akan terus sampai akhirnya Fuji akan menemukan seorang yang bukan artis, bukan selebriti, usianya jauh di atasnya. Dia ini adalah seseorang yang pebisnis Islami, seseorang yang mungkin akan boleh dikatakan dekat dengan keluarganya dan akhirnya mempersunting Fuji. Sebelum itu terjadi, Fuji ini akan selalu disandingkan oleh orang-orang yang diinginkan oleh para followersnya. Dan ini tidak bisa dihindari. Oh, berarti nanti setelah Ada lagi. sampai bermuara tadi. Waduh. Iya, seperti itu. Dan kalau ditanya itu kapan, mungkin paling lama 2 tahun lagi. Waduh. Itu bener-bener gak habis pikir banget sama orang-orang yang punya energi untuk mengetik kalimat-kalimat jahat kepada seseorang yang bahkan tuh gak bisa ngelawan lo gitu. Dan menurut gue ini bukan soal babynya dan bukan soal brandnya, tapi soal platformnya, benar. Yang mana menurut gue itu tuh cuma soal lo gak suka sama medianya, tapi lo cari-cari nih kesalahannya dan kesalahannya supaya ada yang hujat gitu. Pokoknya intinya tuh di situ tulisannya kayak menormalisasi perbuatan buruk lah, atau kenakalan remaja, atau perbuatan menyimpang begitu ya say. Sedangkan jelas-jelas pada saat anak itu ada di sana, itu benar-benar nggak boleh ada rokok, nggak boleh ada alkohol, nggak boleh ngomong kasar, dan semuanya itu dilakukan. Dan yang di endorse itu nggak cuma dia doang loh, yang dengan status yang sama. Dan kalau lo mau menyalahkan, jangan lo salahin anaknya, jangan lo katain itu anak-anak haram, tapi yang lo salahin kelakuan emaknya. Dan nyokapnya pun udah regret sama hal tersebut. Terus apa? Yang dimasalahin apa, monyet? Kayak gue gak ngerti, gue heran banget. Dan yang bikin gue lebih sakit hati lagi apa coba? Iya benar, klarifikasi dari brandnya sendiri. Kok bisa malah si brandnya sendiri memojokkan anak tersebut? Sedangkan kalau lo lihat ada yang lo endorse lagi dengan status yang sama. Ini gue gak menyalahkan atau membandingkan, tapi maksud gue kayak halo. Guys ya, terkait ini ya, si anaknya Erika ya, waduh, masih masalah anaknya, itu masalah ibunya dan yang ininya gitu ya, endorse-nya gitu guys. Tahu kan kenapa Pujianti Utami Putri gak bakalan bisa redup?
malah semakin bersinar. Bagaimana mau redup, ya kan? Hatersnya aja berbondong-bondong naikin nama Puji. Bahkan sekelas konten kreator yang udah terkenal pun, ya kan, ikut-ikutan nimbrung bawa nama Puji. Gimana mau redup? Banyak orang bawa nama Puji, pakai nama Puji buat FYP, dan banyak yang nonton dan lain-lain. Ini tuh fakta. Nama Puji emang membawa keberkahan, keberuntungan, bukan untuk dirinya sendiri, tapi buat orang banyak. Waduh. Setuju banget sama paman aku, Haji Faisal, ayahnya Puji sendiri ya kan. Kenapa sih netizen ini menjodoh-jodohkan Fuji sama yang lainnya, termasuk Arab juga ya kan? Kan di situ Fuji diundang, ya datanglah. Mereka juga mencari uang, mencari kebahagiaan gitu. Cuman berteman doang kok, nggak ada lebih dari itu. Apalagi ini ada Furap gitu. Nama fansnya Furap kan? Furap. Furap dari Jambi lah, Furap dari Tangerang lah, Furap dari Jakarta lah. Apa sih? Kosong banget. Aku nggak setuju. Aku sebagai sepupu Fuji juga nggak setuju akan hal itu gitu loh. Aku marah banget. Nanti kalau misalkan Fujinya diundang ke kebun binatang, kalian jodohkan pula sama binatang-binatangnya di situ. Jadi Fuji binatang. Iya kan? Nggak boleh itu. Aku nggak setuju banget. Pokoknya janganlah terlalu mensetujui aja omongan netizen gitu loh. Kasihan nengok Pujinya, ya kan, tertekan juga. Gitu aja sih. Kalau mental health-nya Puji sih aku nggak tahu juga ya, karena sampai detik ini Puji belum cerita sama aku, belum curhat sama aku gitu ya kan. Dan aku Apa sih ini beneran sepupunya apa cuma lagi halu nih guys ya? Puji Arab Puji, kau menggemaskan Furab Aduh suaranya. forever till I die. Aduh. Makan burger 10 juta? No. Makan Aldi's Burger? Yes. Hari ini kita akan mereview Aldi's Burger Cempaka Putih. Rotinya lembut, dagingnya juicy lucy, mahal ini Rizky Fabian. Bisa dipesan online. Selain burger yang mantap dan juicy lucy, mahal ini Rizky Fabian, aku juga mau pakai lip tint dulu yang mantap. Jujur aku benar-benar jatuh cinta banget sama lip tint ini. Ini dari Vestology dan aku pakai shade yang 04. Aku cinta banget sama finishnya dan ini benar-benar awet banget. Mau makan apapun, mau makan Aldi's Burger juga gak bakal hilang-hilang. Dan ini yang komen aneh-aneh dingin kok, dingin banget, adem lah ya. Apa nih? Yang kemenan aneh ya, hujatan di live jualannya tapi sapok ekspresi keselnya Uti tetap lucu katanya guys. Waduh. Ngapain sih lu pada nontonin Reza Arab? Ngapain sih pada senang banget nonton maraton? Itu kata lo yang nggak tahu siapa Reza Arab. Dia live nggak ngapa-ngapain aja yang nonton banyak itu karena dia udah punya personal branding. Dan dia bisa punya personal branding karena dia punya karya. Wow. Kalau kagak punya karya orang juga males nontonin dia. Tambah lagi yang bikin gue senang sama dia tuh sukses agak sendirian. Dia rangkul temen-temen dia dan itu nggak semua orang bisa loh. Jadi kalau misalnya ada yang nggak suka, ya udah. Terus banyak yang copy pada live streaming nggak ngapa-ngapain, itu baru aneh. Lu ngapain? Nyuruh orang donate, tapi lu tuh nggak punya karya dan lu siapa? What? Lu kalau mau bikin orang itu nonton lu udah punya personal branding. Ngerti nggak? Tahu nggak personal branding? Coba komen. Waduh. Naik pilih yang mana? Jangan akal juga. Waduh, di sebelah ini kiri adalah si siapa namanya? Reza Arab, yang kanan ada Aisyah Khalid guys. Ya kira-kira yang mana yang lebih cocok ya antara Fuji dan Aisyah? Cuma katanya sih yang dari komen-komen netizen tuh waktu zaman-zaman sama Aifu yaitu Farel ya, bukan Aifu sama Farel gitu ya, Verfu ya, sama Verfu ya, ayahnya tuh kayak senyum-senyum gitu ya, kayak ada tertarikan. Cuma sepertinya ya mereka tahu kalau Severa cuma hanya untuk kolaborasi aja gitu, dan jadi bukan untuk serius gitu loh guys ya. Tapi ya kita doakan saja ya untuk mereka mendapatkan jodoh yang lebih baik gitu ya, yang terbaik maksudnya, yang terbaik ya untuk Fuji, ya Reza Arab ataupun Aisyah Khalid dan Farel gitu guys ya.
sekian dulu infonya dari Furap ya. Untuk hari ini kita tentunya akan bertemu kembali di video selanjutnya ya. Yang sudah subscribe channel Oki Kevin, terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian lancar dan tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Oh ya, aku ada akun kedua guys, yaitu Oki Kevin Raksan. Jangan lupa juga bantu ya subscribe di channel akun kedua itu di sana ya. Di sana juga ada beberapa video yang lagi viral juga guys. Jadi ya kalian coba tengok dulu dan jangan lupa bantu subscribe dulu guys ya. Sekian dulu infonya, kita tentunya akan bertemu kembali di video selanjutnya. See you guys.